Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Indralaya B, program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Anggita Rasih Fadilah. Saya Karisa Putri. Dalam video proyek kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas LKM Biokimia materi biomolekul. Langsung saja kami mulai. Asam nukleat adalah makromolekul yang terdapat sebagai polimer yang disebut polinukleotida. Seperti yang diindikasikan oleh namanya, setiap polinukleotida terdiri atas monomer-monomer yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida tersusun dari 3 bagian, basa nitrogen atau nitrogenous base, gula berkarbon 5 atau pentosa, dan gugus fosfat. Nukleotida yang tanpa gugus fosfat disebut nukleosida. Asam nukleat terdapat dalam semua sel dan memiliki peranan yang sangat penting dalam biosintesis protein. Molekul asam nukleat merupakan suatu polimer seperti protein, tetapi yang menjadi monomer bukan asam amino, melainkan nukleotida. Asam-asam nukleat terdapat pada jaringan tubuh sebagai nukleoprotein, yaitu gabungan antara asam nukleat dengan protein. Asam nukleat juga merupakan senyawa majemuk yang dibuat dari banyak nukleotida. Bila nukleotida mengandung ribosom, maka asam nukleat yang terjadi adalah RNA yang berguna dalam sintesis protein. Bila nukleotida mengandung deoksiribosa, maka asam nukleat yang akan terjadi adalah DNA yang merupakan bahan utama pembentukan inti sel. Asam nukleat merupakan jenis zat gizi yang penting karena merupakan materi dasar dari gen. Hal ini menunjukkan bahwa asam nukleat dengan protein, lemak, gula, mineral, vitamin, air sangat penting bagi tubuh. Selain itu, pada asam nukleat juga terdapat interpretasi kode kehidupan ke sejarah baru. Asam nukleat dalam sel ada 2 jenis, yaitu DNA dan RNA. Baik DNA maupun RNA berupa anion dan pada umumnya terikat oleh protein dan bersifat basa. Misalnya DNA dalam inti sel terikat pada histon. Senyawa gabungan antara protein dan asam nukleat disebut nukleoprotein. Molekul asam nukleat merupakan polimer seperti protein, tetapi unit penyusunnya adalah nukleotida. Salah satu contoh nukleotida asam nukleat bebas adalah ATP yang berfungsi sebagai pembawa energi. Nukleotida merupakan monomer asam nukleat. Setiap nukleotida tersusun dari 3 bagian, basa nitrogen atau nitrogenous base, gula berkarbon 5 atau pentosa, dan gugus fosfat. Nukleotida yang tanpa gugus fosfat disebut nukleosida. Nukleotida berfungsi sebagai gudang informasi genetik. Struktur protein dan metabolisme biomolekul dan komponen seluler lainnya merupakan produk informasi yang sudah terprogram dalam nukleotida. DNA, asam deoksiribonukleat atau DNA, merupakan polimer makhluk hidup yang mengandung informasi genetik. Molekul DNA mengandung suatu organisme untuk sintesis protein, pertumbuhan, dan bereproduksi. Kode pada DNA terdiri dari banyak kombinasi 4 jenis basa nitrogen pada nukleotida. Informasi yang diterjemahkan dari DNA akan digunakan pada setiap metabolisme pada organisme. Basa pada molekul DNA membawa informasi genetik. Gula dan gugus fosfat sebagai peran struktural. Gula dalam DNA merupakan deoksiribosa. Awalan deoksi menunjukkan bahwa gula ini kekurangan satu atom oksigen yang ada pada ribosa, senyawa induknya. Basa nitrogen merupakan derivat purin dan pirimidin. Purin dalam DNA adalah adenin dan guanin, serta pirimidinnya adalah timin dan sitosin. Keempat unit nukleotida dalam DNA disebut deoksiadenosin, deoksiguanosin, deoksitimidin, dan deoksitidin.
Rantai tunggal DNA selalu memiliki gugus 5 fosfat bebas pada satu ujung dan gugus 3 hidroksil pada ujung lainnya. Molekul DNA pada organisme berupa 2 rantai double helix. Jika suatu rantai DNA memiliki kode GTCCAT, maka susunannya adalah 5 PGP TPCP CPAPT OH3. Double helix terjadi karena adanya ikatan 2 basa nitrogen yang ada pada 2 rantai membentuk pasangan basa. Molekul duplex DNA terdiri dari rantai paralel dan antiparalel, di mana satu rantai 3 ke 5 dan rantai lainnya 5 ke 3. Pasangan basa membentuk ikatan planar yang menghasilkan interaksi hidrofobik yang menstabilkan molekul. Model DNA Watson dan Crick menyatakan bahwa adenin membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin dan guanin membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Molekul DNA yang panjang ini terbentuk oleh ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul deoksiribosa dengan perantara gugus fosfat. Aturan Chargaff menyatakan proporsi A selalu sama dengan T dan proporsi G selalu sama dengan C, sehingga proporsi purin sama dengan proporsi primidin. Fungsi DNA 1. Mengidentifikasi orang individu. Karena urutan DNA setiap orang adalah unik, dapat dicocokkan padanya seperti sidik jari. Menurut Oak Ridge National Laboratory pemerintah Amerika Serikat, ilmuwan forensik menggunakan bukti DNA untuk mengidentifikasi orang dalam kasus pidana dan paternitas. DNA berfungsi sebagai materi genetik. Sifat pada materi DNA yang unik membuat para peneliti tertarik untuk lebih jauh meneliti tentang DNA. Para ahli bahkan kini dapat menggunakan DNA untuk membantu kinerja penegak hukum. DNA dari rambut, liur, darah ataupun sperma yang didapat di tempat kejadian perkara atau TKP dapat digunakan untuk membantu proses identifikasi pelaku kriminal. Peranan DNA adalah sebagai materi genetik. Setiap makhluk memiliki urutan basa yang spesifik di DNA-nya. Inilah yang membuat setiap makhluk memiliki karakteristik genetik yang berbeda. 2. Mengidentifikasi spesies hewan. Ilmuwan forensik dapat menggunakan analisis DNA untuk mengkonformasi atau menyingkirkan apakah spesimen hewan tersebut sebenarnya milik spesies yang dilindungi. Sehelai rambut sedikit atau bahkan sel-sel kulit dari hewan tersebut akan cukup untuk menghasilkan hasil tes yang akurat, sehingga transporter hewan yang dicurigai atau pemburu tidak perlu ditangkap dengan binatang yang sebenarnya. 3. Aplikasi lainnya. DNA, informasi ini dapat berguna dalam kasus-kasus kelalaian medis atau orang tua. Asal-usul bahan habis pakai mahal seperti minuman keras dan caviars dapat diverifikasi menggunakan analisis DNA. Terakhir, sampel DNA dapat membantu para profesional medis menemukan donor organ cocok untuk orang-orang yang membutuhkan transplantasi organ untuk bertahan hidup. DNA adalah cetak biru yang memungkinkan tanaman atau hewan untuk membagi diri dari satu sel menjadi organisme yang sangat kompleks dengan berbagai macam sel dan mengandung jutaan sel. Digunakan untuk mengidentifikasi jenis bakteri atau parasit yang menyebabkan kematian seseorang. DNA bertanggung jawab atas berbagai tumbuhan dan hewan yang ada karena peran sentral dalam perkembangan. DNA juga memiliki fungsi replikasi yang merupakan proses pelipat gandaan DNA saat sel akan membelah diri. Proses replikasi ini membutuhkan bantuan enzim dari polimerase untuk membentuk rantai DNA yang baru. DNA juga digunakan oleh manusia untuk tujuan lainnya, seperti terapi gen yang berusaha untuk memasukkan DNA baru ke dalam sel seseorang. Para ilmuwan menggunakan DNA untuk menciptakan tanaman baru yang lebih tahan terhadap penyakit
atau memiliki karakteristik yang diinginkannya, yang tidak dapat dicapai melalui perkawinan silang dan metode botani tradisional. Griffith melakukan percobaan tersebut bukan untuk mengidentifikasi materi genetik, melainkan mengembangkan vaksin untuk melawan pneumonia. Mengobservasi tentang bakteri Streptococcus pneumonia yang notabene merupakan penyebab penyakit pneumonia. Karena Griffith memiliki pekerjaan yang terlibat dalam pneumococcus, yaitu bakteri penyebab pneumonia. Griffith tertarik pada asal perbedaan strain dari bakteri Streptococcus pneumonia dan mengapa beberapa strain bersifat virulen dan beberapa lainnya bersifat non-virulen. Streptococcus pneumoniae yang tidak berkapsul ketika dikultur dalam medium agar darah, koloni yang terbentuk berukuran kecil dan permukaannya tidak rata atau rogue, oleh karena diidentifikasi sebagai tipe R. Bakteri yang tidak berkapsul ini bersifat avirulen yang berarti tidak menyebabkan penyakit karena bakteri tersebut rentan terhadap sel darah putih yang ada di tubuh. Sedangkan untuk bakteri yang memiliki kapsul, ketika dikultur di medium agar darah, maka bakteri tersebut akan membentuk morfologi dengan koloni yang berukuran besar dan halus, sehingga disimbolkan sebagai tipe S. Pada bakteri tipe S ini bersifat virulen atau patogen yang menyebabkan penyakit pneumonia. Bakteri yang berkapsul ini dapat melindungi diri dari sel darah putih yang merupakan komponen pelindung penyakit yang berada di tubuh, karena dengan adanya kapsul tersebut pada akhirnya akan menyebabkan penyakit pada makhluk yang diinfeksinya. Dapat diidentifikasi dari antibodi yang dihasilkan tubuh, didasarkan dari kompleks polisakarida dapat dikelompokkan sebagai tipe 1, polisakarida tersusun zat tertentu, tipe 2, polisakarida berbeda dari bakteri yang lain, dan sebagainya, tergantung pada komposisi dari polisakarida penyusun permukaan bakteri. Griffith menyiapkan dua strain, yaitu strain kasar dan strain halus, untuk disuntikan ke tikus percobaan. Setelah disuntikan, Griffith menemukan bahwa tikus yang disuntik dengan strain halus mati dan tikus yang disuntik dengan strain kasar itu tetap hidup. Kemudian, Griffith memanaskan strain halus yang menyebabkan bakteri tersebut terbunuh. Lalu, Griffith menyuntikkan kembali strain halus yang sudah dipanaskan tadi ke tikus, dan hasilnya tikus tetap hidup. Dari percobaan ini, Griffith berhipotesis bahwa ada protein dalam bakteri yang menyebabkan penyakit karena denaturasi. Jadi, Griffith mencoba menggabungkan strain halus yang sudah dipanaskan dengan strain kasar. Meskipun telah dibuktikan bahwa kedua bakteri tersebut secara terpisah tidak menimbulkan efek apapun pada tikus, tetapi gabungan keduanya menyebabkan tikus tersebut mati. Saat gabungan strain halus dan strain kasar ditambah lipid disuntikkan ke tikus, tikus tetap hidup. Begitupun dengan tambahan RNA, karbohidrat, dan protein. Setelah disuntikan, tikus tetap hidup. Namun saat gabungan strain halus yang sudah dipanaskan dengan strain kasar ditambah dengan DNA, tikus itu mati. Melalui berbagai percobaan, Griffith dan Avery dapat disimpulkan bahwa DNA menyimpan materi genetika yang menentukan karakteristik suatu individu. Percobaan Griffith memberikan pengetahuan bahwa DNA dari dua organisme yang berbeda dapat digabungkan sehingga terbentuk DNA rekombian yang memberikan karakter baru pada organisme penerima DNA rekombian. Matthew Malleson dan Frankenstall melakukan eksperimennya dengan menggunakan radioaktif 32P atau protein selubung atau COT, viral atau radioaktif W35S agar dapat membuktikan bahwa DNA adalah materi genetik bakteri faga T2. Mereka mencampurkan bakteri faga bara-bara radioaktif dengan E. coli dan mengikubasi campuran tersebut selama beberapa menit. Suspensi tersebut untuk melepaskan partikel bakteriofaga yang menempel. Setelah suspensi disentrifugasi, radioaktif dalam supernatan dan pelet bakteri diukur. Mereka mendapatkan bahwa sebagian besar protein radioaktif berada dalam supernatan,
sedangkan DNA berlabel radioaktif terdapat dalam pelet sel E. coli. Replikasi semi-konservatif berarti bahwa bila ulur DNA yang beruntai ganda direplikasi, setiap dari kedua ulur DNA yang beruntai ganda tersebut terdiri dari satu untai yang berasal dari ulur awal dan satu untai lagi berasal dari sintesis yang baru. Eksperimen dilakukan dengan menggunakan radioisotop 15N dan 14N nitrogen radioaktif pada E. coli. Matthew Mallison dan Frankie Stoll menyatakan bahwa bila sel ditumbuhkan dalam medium yang mengandung 15N, isotop berat nitrogen, DNA sel akan lebih berat dari DNA biasa. Perbedaan bobot ini diketahui dengan sentrifugasi dalam gradien CSCl. Dengan menumbuhkan E. coli dalam isotop 15N sampai beberapa generasi. Mallison dan Stoll memperoleh populasi sel yang berisi molekul berlabel 15N. DNA dari sel-sel ini menunjukkan kepadatan elastis seperti yang diharapkan dari DNA berlabel 15N.